Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di video bincang-bincang tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Kalau di bincang-bincang sebelumnya kita menampilkan tentang praktek validasi di laboratorium kebakaran dan penyelamatan milik Pemda DKI Jakarta. Di dalam praktek validasi metode tersebut, kami menjelaskan tentang presisi pengukuran selang pemadam kebakaran, baik yang berukuran 30 meter maupun yang berukuran 1 meter, dengan parameter uji tekan, uji pecah, dan uji tekuk terhadap selang. Di situ kita menjelaskan tentang penentuan presisi metode uji. Kemudian selain metrik sampel selang pemadam kebakaran, juga kita menjelaskan praktek tentang presisi metode uji untuk tabung APAR dengan parameter pengukuran tekanan. Itu video sebelumnya. Juga sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita telah menyinggung sedikit tentang presisi metode uji untuk teknis repeatability dan reproducibility. Di dalam teknis repeatability artinya sejumlah pengulangan tertentu yang dikerjakan oleh satu orang analis atau satu orang teknisi atau satu orang penguji. Kemudian teknis presisi yang kedua adalah penentuan reproducibility metode uji, yaitu dikerjakan oleh 2 orang teknisi atau 2 orang analis atau 2 orang penguji yang berbeda, nanti dibandingkan biasnya. Nah, itu telah kita singgung sedikit di video sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video sekarang masih di klausul 7.2, yaitu tentang verifikasi dan validasi metode uji, sebagaimana diatur di dalam persyaratan proses 7.2. Sekarang kita coba diskusi singkat tentang akurasi metode uji, atau kata lain ketepatan metode uji. Dan kita mengingatkan Bapak Ibu sekalian, presisi dan akurasi metode uji menggambarkan kinerja metode uji. Kalau presisi menggambarkan kinerja tentang ketelitian metode uji tersebut, sedangkan kalau akurasi metode uji menggambarkan ketepatan metode uji tersebut. Nah, kedua-duanya menjadi persyaratan untuk mendapatkan data yang valid. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam penentuan akurasi metode uji, ada hal fundamental yang perlu kita ingat, bahwa untuk menentukan akurasi metode uji, mutlak kita membutuhkan pembanding. Jadi pembanding itu bisa berupa CRM, Certified Reference Material, yang traceable, tertelusur kepada sistem SI, ada nilainya, ada sertifikatnya, dan ada expired date-nya. Selain kita menggunakan CRM, bisa juga kita gunakan yang namanya adalah bahan kontrol atau bahan pembanding. Ada istilah lain, kita menggunakan RM, Reference Material, atau juga istilah lain kita menggunakan CRM atau SRM, Standar Reference Material. Jadi ini yang fundamental Bapak Ibu sekalian, untuk akurasi metode uji atau untuk menentukan ketepatan metode uji, kita mutlak membutuhkan bahan pembanding. Nah, secara teknis Bapak Ibu sekalian, bahan pembanding ini kita perlakukan sebagai sampel. Kemudian kita uji dengan menggunakan metode uji yang kita validasi atau kita verifikasi. Nah, secara umum di laboratorium penguji, termasuk di dalam laboratorium kalibrasi yang berbasis ISO 17025, untuk penentuan akurasi metode uji ada 2 cara. Yang pertama adalah uji CRM, uji bahan pembanding, atau uji bahan kontrol. Nah, bahan kontrol tadi ini atau CRM tadi, Certified Reference Material, kita perlakukan sebagai sampel.
Kita uji, bisa kita uji 2 kali, 3 kali, 5 kali, tergantung dari kebijakan di dalam masing-masing laboratorium. Kemudian hasil ujinya itu bisa kita rata-rata, kemudian kita menghitung persen recovery-nya atau persen kedapat ulangannya. Rumusnya adalah persen R sama dengan A dibagi dengan B kali 100%. A adalah hasil ujinya, sedangkan B adalah targetnya, nilai daripada CRM itu sendiri. Nah, kita mendapatkan persen recovery jika jauh atau berbeda secara signifikan dari 100% atau berbeda secara signifikan dengan nilai bahan ujinya, maka dikatakan bahwa metode uji kita mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian kita menentukan yang namanya akseptan kriteria atau kriteria keberterimaan. Nah, kriteria keberterimaan secara kualitatif ada tiga pilihan. Pilihan pertama, persen recovery-nya ketat. Misalnya persen R-nya 100 plus minus 5%, sangat ketat. Yang kedua 100 plus minus 10%, juga masih ketat. Yang ketiga 100 plus minus 15%, moderat, medium. Atau yang terakhir yang lebih longgar 100 plus minus 20%. Nah, ini penanggung jawab laboratorium atau penanggung jawab pengujian di laboratorium bisa menentukan apakah menggunakan pilihan akseptan kriteria yang ketat 100 plus minus 5% atau 10%, atau yang moderat atau yang longgar. Nah, ini ada beberapa opsi yang perlu kita pilih, apakah ketat, medium atau longgar. Jika hasil persen recovery-nya masuk di antara akseptan kriteria, misalnya kita tetapkan akseptan kriterianya persen R-nya sama dengan 100 plus minus 10%. Berarti ada pada kisaran 90 sampai 110%. Nah, jika hasil uji kita, uji bahan kontrol ini ada di antara akseptan kriteria, maka kita katakan metode uji kita mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Nah, ini teknis yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan nama uji CRM. Ada teknis kedua yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan teknis spike metric. Nah, teknis spike metric ini kita menggunakan real sample. Real sample tentu saja ada syarat teknisnya. Real sample ini jika ditambahkan dengan CRM, dia bisa bercampur secara homogen. Tetapi jika real sample ini jika ditambahkan CRM tidak bisa bercampur secara homogen, maka teknis spike metric ini nggak bisa digunakan. Nah, kita jelaskan seandainya real sampel kita ini misalnya sampel air atau sampel makanan, minuman yang cair, jika ditambahkan CRM, bahan kontrol, senilai tertentu bisa bercampur secara homogen, maka teknis spike metric ini bisa digunakan. Spike artinya umpan. Nah, untuk itu, jika sampel itu bisa homogen, maka kita split jadi 2 dengan volume yang sama. Kita berikan kode A dan B. Yang kode A kita tambahkan sejumlah spike dengan volume tertentu, dengan konsentrasi tertentu. Sedangkan sampel dengan kode B kita tambahkan aqueous. Diharapkan sampel A dan B mempunyai density yang sama. Karena yang satu ditambahkan CRM, yang satu ditambahkan aqueous. Volume sama, volume totalnya sama. Kemudian kita uji dengan menggunakan metode yang kita validasi. Setelah itu kita hitung persen recovery-nya, kode A mendapatkan tertentu, nilai tertentu, demikian pula kode B mendapatkan nilai tertentu. Nah, persen recovery-nya kita hitung dengan rumus persen R, A dikurangi dengan B, dibagi dengan C kali 100%. A adalah konsentrasi sampel yang di spike, sedangkan B adalah konsentrasi sampel yang tidak di spike atau yang ditambahkan aqueous. Sedangkan C-nya adalah konsentrasi spike atau standar
yang telah mengalami proses pengenceran. Rumus C-nya adalah kita menggunakan rumus pengenceran. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. N2 adalah sama dengan C. Jadi N2 adalah V1 kali N1 dibagi dengan V2. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketemulah persen recovery-nya A dikurangi dengan B dibagi dengan C kali 100%. Nah di sini sama dengan penentuan yang pertama tadi, kita membuat akseptan kriteria. Misalnya akseptan kriterianya ketat, 100% plus minus 5%, atau 100 plus minus 10%, atau yang medium 100 plus minus 15%, atau yang longgar 100 plus minus 20%. Jika hasil ujinya persen R-nya ada di antara akseptan kriteria yang kita pilih, misalnya kita pilih yang medium 100 plus minus 10%, yaitu 90 sampai 110%, jika hasil perhitungan persen R-nya ada di antara 90 sampai dengan 110%, maka disimpulkan metode uji kita mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita membuat kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji persen R-nya ada di antara akseptan kriteria, maka disimpulkan bahwa metode uji kita mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk menguji sampelnya milik pelanggan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan akurasi. Banyak metode lain, tapi yang sering kami gunakan yang dua ini. Uji CRM atau uji dengan teknik spike metric. Tapi dengan catatan spike metric bisa digunakan jika kita memiliki standar CRM dan standar atau CRM itu bisa bercampur secara homogen dengan sampel. Tapi kalau tidak bisa bercampur secara homogen, maka teknik spike metric tidak bisa digunakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jika presisinya sudah bagus, akurasinya sudah bagus, maka untuk sementara bisa kita simpulkan metode kita mempunyai tingkat validasi yang bagus, yaitu mempunyai kinerja presisi yang bagus dan mempunyai kinerja akurasi yang bagus. Kemudian kita gunakan untuk metode tersebut, kita menggunakan untuk menguji sampel milik pelanggan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang klausul 7.2, yaitu tentang validasi atau verifikasi metode uji, khususnya tentang penentuan akurasi metode uji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem itu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.